Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran online kita. Kali ini pelajaran hari ini adalah matematika tentang hubungan antar garis pada KD 3.10. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan benahi posisi duduknya. Duduk yang tegak, jangan berbaring, dan kondisikan jarak antara laptop atau HP yang kalian gunakan dengan mata. Jangan terlalu dekat dengan mata karena sinar radiasi HP juga berbahaya bagi mata kalian. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, kali ini kita kenali dulu apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling berdekatan. Garis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak memiliki ujung dan pangkal. Jadi garis itu tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Kemudian garis juga memiliki panjang yang tidak terhingga. Jadi garis itu panjangnya tidak terhingga. Kalaupun ditarik garis, misalnya ada garis K ya, misalnya ada garis K. Ini jika ditarik ke sana juga sampai panjang sekali. Dan dicari sana sampai panjang sekali, tidak ada ujung pangkalnya. Kemudian garis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jika dua buah titik berada dalam ruang, maka dua titik tersebut bisa dibuat garis. Yang misalnya ada titik 1 dan titik 2. Dalam satu ruang akan bisa dibuat garis. Garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya hingga tidak terbatas. Ini bisa ditarik ke arah kanan dan bisa ditarik ke arah kiri. Kemudian ada 3 buah garis. Yang pertama kita akan bahas garis sejajar. 2 buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Misalnya ada garis P, kemudian di sebelahnya ada garis Q. Garis ini sejajar, sama lurus. Jika miring ke kanan, yang satu juga miring ke kanan. Jika Q ditarik ke atas dan P ditarik ke atas, begitu juga sebaliknya ke bawah, maka dua garis ini tidak akan berpotongan, tetap akan lurus dan sejajar, berdampingan. Kemudian jika posisinya mendatar seperti ini, jika ditarik ujung-ujungnya juga tidak akan berpotongan, tetap seperti garis lurus. Seperti jalan raya yang kalian lewati tidak akan pernah berpotongan kalau tidak ada persimpangan. Jadi selama jalan itu lurus, maka tidak ada titik potongnya. Begitu juga jika dibentuk secara vertikal, juga tidak ada perpotongannya. Kemudian, jika kita melihat kerangka bangun persegi panjang ini, maka kita akan menjumpai 2 pasang garis sejajar, yaitu panjang-panjang dan lebar-lebar. AB, garis AB ini sejajar dengan garis DE. Artinya sejajar itu jejer ya, jejer dalam bahasa Jawa. Kemudian garis AD sejajar dengan garis BE. Bu Guru kasih kode seperti ini. Kemudian garis sejajar juga punya sifat-sifat. Sifat yang pertama dari garis yang sejajar adalah jika terdapat suatu titik di luar garis, maka dapat dibuat sebuah garis yang sejajar
dengan garis tersebut. Misalnya ada garis M. Kemudian di luar garis M ini ada titik C. Maka titik C ini juga bisa ditarik menjadi garis yang sejajar dengan M. Kita beri nama N. Dengan demikian garis M sejajar dengan garis N. Biasanya ditulis seperti ini untuk istilah matematika. M sejajar dengan N. Ini istilah matematikanya. Sifat yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis yang kedua. Misalnya, ada garis M dan ada garis N. Misalnya ada garis L yang memotong, maaf ya, perlu hapus dulu. Misalnya ada garis L yang memotong M, maka garis L ini juga akan memotong garis N jika diteruskan. Misalnya ada garis X yang memotong M, maka jika memotong M juga akan memotong N jika diteruskan. Dan garis L dengan garis X tidak akan pernah berpotongan, karena jika ditarik lurus ke bawah tidak akan pernah berpotongan, seperti M dan N. Kemudian sifat yang ketiga dari garis yang sejajar yaitu jika suatu garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka garis itu akan sejajar satu sama lain. Ada garis B, ada garis A. Jika ditarik garis C, maka garis C ini akan sejajar dengan B dan A. Jika ditarik lagi garis D, misalnya di sini tarik garis D, maka garis D ini akan sejajar dengan garis A, B, C. Jika ditarik garis lagi E, garis E ini juga akan sejajar dengan A, B, C, D. Begitu pula jika garisnya mendatar, sama, tetap sejajar jika ada 4 garis. Seperti halnya senar gitar. Senar gitar, meskipun dipasang 2, 3, atau 4, maka tetap akan sejajar. Kemudian yang kedua, garis yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan ini apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di satu titik. Itu namanya garis berpotongan. Misalnya ada garis P, ada garis Q. Jadi letak berpotongannya di mana? Di sini. Ini letak potongannya. Kita kasih nama O. O ini adalah perpotongan dari P dan Q. Kemudian contoh lain. Ada P, ada Q. Ada R, ada S. P dan Q itu berpotongan. P, ini P ya. Ini P. Kemudian ini Q. Berpotongannya di titik O. Ini potongannya. Membentuk silang, ini namanya potongan. Kemudian garis P ini jika ditarik akan berpotongan dengan R. Ini R ya, garis R. Dan garis P jika ditarik akan berpotongan di sini. Kemudian garis P dengan S akan berpotongan di sini. Kita melangkah ke Q. Q jika dengan R potongannya di mana? Q di sini ya, Q ini. Dan R lurusnya ini. Jadi potongannya ada di sini. Kemudian S. S, Q dengan S, jika diluruskan potongannya ada di sini. Itu namanya garis berpotongan. Jadi garis berpotongan ini akan membentuk sudut. Sudut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah garis berimpit. Garis berimpit dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Misalnya ada garis satu ini ya. Kemudian ditambahi lagi garis satunya. Nah, jadi dua garis ini
terlihat seperti satu garis. Aslinya 2 garis ini. Kita ulangi ya. Ini garis pertama dan ini adalah garis kedua. Ini garis kedua ada di sini. Itu namanya garis berimpit. Bu Guru punya sebuah kubus. Ini namanya kubus. Kubus itu terdiri dari persegi-persegi. Ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi yang disusun menjadi kubus. Contohnya pada dadu, itu adalah kubus. Di sini kita akan menentukan garis sejajar. AB itu sejajar dengan apa? AB ini sejajar dengan ini ya, DC. Kemudian AB juga sejajar dengan EF. Dan AB juga sejajar dengan HG. Nah, itu namanya garis sejajar. Jadi tidak mungkin berpotongan. Kemudian EA ini EA ya, yang vertikal. Ini kan horizontal bentuknya. Yang vertikal itu yang berdiri. EA berarti sejajar dengan BF. Kemudian sejajar lagi dengan mana yang vertikal, yang berdiri? Garis yang berdiri adalah CG. Kemudian ada lagi yang vertikal lagi, yang berdiri lagi, garis DH. Nah itu. Kemudian ada lagi garis EH, yang bentuknya miring ya. EH itu sejajar dengan FG. Kemudian sejajar dengan AD. Dan sejajar dengan BC. Itu dalam bangun ruang. Kemudian garis yang berpotongan adalah AB ini berpotongan dengan CB. Potongannya ada di mana? Yang membentuk sudut. AD berpotongan juga dengan AB, membentuk sudut. Ini namanya perpotongan garis. Nah, ini sudut-sudut ini perpotongan garis. Jadi garis yang berpotongan akan membentuk sudut. Misalnya ada garis AB. Kemudian ditarik garis BC. Ini BC, berarti ini adalah perpotongannya ada di titik ini. Ini juga membentuk sudut. Sudut 90 derajat. Sama seperti sudut siku-siku, 90 derajat. Itu adalah materi hari ini tentang garis. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan KD 3.10. Buatlah sketsa garis sejajar. Sketsa itu artinya kamu disuruh menggambar 2 garis sejajar. Bisa 2, bisa 3. Kemudian yang kedua, buatlah 2 garis berpotongan. Bebas, kamu potong di mana saja. Dan yang ketiga itu ada gambar. Ya, ada gambar. Gambarnya ini untuk menjawab soal nomor 3 sampai 10. Gambar ini untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 10. Garis yang sejajar adalah titik-titik dan titik-titik. Mana tadi yang sejajar? Jika kalian kurang paham, bisa mengulangi kembali materi sebelumnya. Silakan dikerjakan anak-anak, selamat belajar, tetap semangat di online kita, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa makan yang bergizi. Bu Guru akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.